Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Berkatilah kami, agar kami mampu memberikan hati dan pikiran kami untuk merasakan kehadiran-Mu dan sapaan-Mu lewat sabda dan renungan hari ini. Dan semoga semuanya itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kami dan menerangi kegelapan hati kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Pada suatu ketika, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku datang melemparkan api ke bumi, dan betapa kudambakan agar api itu selalu menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapa susah hatiku sebelum hal itu berlangsung. Kalian sangka aku datang membawa damai ke bumi? Bukan damai, melainkan pertentangan. Kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, bapa melawan putranya dan putra melawan bapaknya, ibu melawan putrinya dan putri melawan ibunya, ibu mertua melawan menantu dan menantu melawan ibu mertuanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, kutipan yang kita dengarkan hari ini terkesan keras dan menakutkan. Mengapa justru kedatangan Yesus membawa pertentangan? Bukankah damai dan keselamatan yang Yesus bawa? Seluruh misi dan hidupnya adalah warta keselamatan. Bahkan ia rela mati untuk memberikan keselamatan. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, dimanapun dan kapanpun kebaikan dan kebenaran selalu akan mendapat perlawanan dari yang tidak baik dan tidak benar. Pemimpin yang berjuang untuk kebaikan, kebenaran, dan keadilan pasti akan mendapat banyak perlawanan sengit, tantangan dari orang-orang yang merasa dirugikan. Akan selalu ada usaha 1001 cara untuk menyingkirkan mereka yang berjuang untuk kebaikan dan kebenaran. Demikian dengan Yesus dan para pengikutnya. Selalu ada kekuatan-kekuatan yang menentangnya. Bahkan keselamatan yang Yesus bawa juga mendapat perlawanan yang luar biasa. Bahkan sampai harus pada kematian di kayu salib. Maka dalam konteks itu kita dapat mengerti mengapa Yesus sampai mengatakan bahwa ia membawa pertentangan. Dalam arti itu siapapun yang siap menjadi murid Kristus berarti harus siap ditentang dan dilawan oleh siapapun, bahkan oleh orang-orang yang terdekat, oleh keluarga kita. Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, jika hidup ini adalah pilihan, memilih menjadi murid Kristus berarti juga selain sebuah panggilan yang merupakan sebuah pilihan,
pilihan itu selalu mengandung konsekuensi. Menjadi murid Kristus juga penuh dengan konsekuensi, bahkan konsekuensi yang tidak ringan. Seperti Yesus yang siap dipaku di kayu salib. Dalam konteks kita saat ini, kita juga harus siap untuk disalibkan dalam bentuk-bentuk yang modern di zaman sekarang ini. Pertanyaannya bagi kita adalah, apakah kita siap untuk ditentang oleh orang-orang terdekat karena kita adalah murid Kristus? Salah satu penderitaan besar adalah apabila kita ditolak oleh orang-orang terdekat kita, oleh keluarga kita, oleh orang-orang yang kita cintai. Penolakan oleh orang terdekat itu sering mengubah hati kita untuk menuruti apa yang mereka harapkan. Sebagai orang Kristiani, siapkah kita mendapat penolakan? Tidak dihormati dan tidak dihargai. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam seluruh peristiwa hidup kita, ujian selalu datang kapan saja. Kesetiaan dan ketekunan menjadi penentu kualitas keberimanan kita masing-masing. Dalam situasi krisis itulah kita akan melihat dengan jujur bagaimana kualitas iman kita. Satu hal penting yang dapat kita ingat adalah jika kita setia sampai pada kesudahannya, Tuhan Yesus akan menjamin kebahagiaan kekal bersama dengan Dia. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, bantulah kami agar selalu berani dan siap menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan dalam hidup beriman. Semoga karena beriman kepadamu, kami tidak takut menghadapi banyak tantangan untuk selalu bertahan tabah. Maka kuatkan dan teguhkan hati kami agar tetap mampu memberikan kesaksian yang benar kepada semua orang sebagai seorang Kristiani, saksi karya keselamatanmu. Doa ini kami haturkan sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya.
Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.